tidak boleh menyebut orang non-muslim dengan kafir. Ini bahayanya banyak. Satu, akan banyak nanti ayat-ayat Al-Quran yang harus dirubah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di situ Allah menyebutkan apa? Lam yakunil ladina kafaru. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalisus salasa. Sungguh telah kafir. Ini kata Allah ya. Allah juga menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang kafir. Ini bahayanya. Jadi harus merubah. Kita membaca apa kira-kira? Innal ladzina kafaru. Diganti apa? Innal ladzina ghairal muslimin. Ini mengganti ayat Allah. Jelas orang kafir itu non muslim. Yang kedua, ketika lafaz itu disebut oleh Allah dan Rasulnya dan biasa disebut oleh para ulama kita mengatakan, man qala annal qur'ana makhluq fa huwa kafirun. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Kafirun lafaznya, kafir. Ulama kita enggak mengatakan man qala annal qur'ana makhluq fa huwa ghairu muslim. Enggak. Atau non muslim, enggak ngerti sama sekali. Jadi lafaz ini biasa disebut oleh Allah, Rasulullah, kemudian para ulama. Sekarang siapa yang lebih lembut, lebih bagus akhlaknya, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau menyebut non muslim silahkan, tapi jangan mempermasalahkan lafaz kafir karena itu nas di Quran. Kemudian yang ketiga, ana nggak ngerti sebenarnya yang mempermasalahkan lafaz kafir itu yang disebut kafir atau justru kita sendiri. Jadi orang yang non muslim selama ini dikatakan kafir itu nggak berat, nggak merasa protes. Kenapa kita sendiri yang malah mengotak-atik kalimat yang sudah baku? Apa protes mereka misalkan? Orang-orang saya misalkan, orang Hindu kali disebut kafir, protes nggak protes? Bahkan orang Hindu kalau nyebut muslim belum tentu mesti dengan sebutan yang bukan agamanya. Wajar. Saya khawatirnya justru kita sendiri yang kebingungan dengan istilah kita. Sedang orang yang disebut oleh Allah kafir saja, yang kita biasakan itu non muslim atau orang-orang yang menyembah selain Allah itu kafir, nggak problem mereka. Kemudian dikatakan lafaz kafir itu mengandung unsur apa misalkan? Kurang berakhlak misalkan ya, tidak sesuai dengan etika dan seterusnya. Nah ini nggak benar. Tapi kalau kita mau menyebut mereka non muslim silahkan. Seperti misalkan menyebut bid'ah, ini jangan dianggap radikal. Loh ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an kok. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan model peribadahan yang bentuknya kerahiban itu adalah bid'ah yang mereka ada-adakan. Lihat surat Al-Hadid. Nabi SAW setiap khutbah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi ini kasar gak sih orangnya? Enggak kasar. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau di atas akhlak yang sangat agung. Kalau kita mau menyebut bid'ah dengan ini menyelisihi sunnah, tidak cocok dengan ajaran Rasulullah, tidak pas dengan petunjuk Nabi, ini berseberangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, silahkan. Tapi kemudian menjadikan kalimat bid'ah itu sebagai kalimat radikal yang berkonotasi ini dan seterusnya, ini dari mana? Jelas ya, dibedakan. Kita bukan ibaratnya menolak disebut mereka non muslim, kita katakan non muslim biasa. Orang-orang yang tidak beragama Islam apa namanya? Non muslim. Garis miring apa? Kafir. Ini ayat-ayat Al-Quran tuh ya. Coba ayat yang sama-sama kita hafal, yang lafaz kafir. Masa nggak ada antum hafal? Qul ya ayyuhal kafirun. Loh ini diperintah Allah, ini turunnya di Makkah ini. Diperintah Allah untuk dibacakan oleh Nabi SAW kepada penduduk Makkah yang statusnya non muslim. Nabi nggak mengatakan, Allah nggak perintah qul ya ayyuha non muslim, enggak. Au ghairul kafirin, la. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas. Di juz amma saja begitu banyak kalimat-kalimat kafir ini. Maka ini nas dari Al-Qur'an. Kenapa kita mempermasalahkan yang ada di dalam Al-Qur'an? Itu lafaz yang Allah sendiri bicara, Rasul kita yang mulia yang sangat kita cintai bicara, dan kita yakini tidak ada yang radikal di dalam Al-Quran dan tidak ada yang berseberangan dengan etika di dalam Al-Quran.
Justru orang yang mempermasalahkan lafaz di dalam Al-Quran, lafaz di dalam hadis Nabi, dia yang tidak punya etika kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu dipermasalahkan, kenapa enggak kita sebut saja non-muslim? Silahkan, boleh, kita enggak menolak lafaz itu. Jadi kalau memang mereka berhak untuk disebut dengan sebutan itu, ya sudah, itu sudah Al-Quran, hadis Nabi SAW, para ulama, lihat di kitab-kitab ulama, sangat banyak sekali lafaz-lafaz kafir itu. Kalau ini kita terima, berarti kita hentikan kitab-kitab ulama itu, harus kita ganti, cetak ulang. Kalau kita cetak ulang, ridhokah yang punya kitab? Ini Al-Quran, hadis Nabi, para sahabat biasa seperti itu, para ulama kita juga seperti itu, dan kaum muslim maklum sampai hari ini. Dan saya belum pernah sampai hari ini kok mendengar mereka demo, orang Hindu atau orang Nasrani atau orang Yahudi demo, tidak mau digelari dengan gelar kafir, nggak ada. Nah sekarang sebenarnya bermasalah siapa? Kita ini kenapa dengan istilah kita sendiri kok malah nggak familiar? Nah, cobalah kita terima yang dari Al-Quran, dari Sunnah. Itu kita yakini loh, Allah memilih lafaz itu sudah sebaik-baik kalimat. Lafaz kafir, lafaz munafik, fasik, dolim, itu ada di dalam Al-Quran, dan Allah letakkan sudah pada posnya masing-masing. Nggak ada orang yang Allah katakan kafir kemudian dia nggak kafir, nggak ada itu. Yang divonis Nabi dengan sebutan kafir kemudian tidak kafir, nggak ada. Jelas ya? Jadi begitu, kita terima apa yang dari Al-Quran. Tapi kita bukan anti non-muslim, artinya sebutan kalimat itu boleh, tapi jangan mempermasalahkan lafaz yang sudah baku. Masa kita harus ganti Al-Quran? Jelas ya? Demikian. Wallahu a'lam bishawab.